Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, "Sungguh, aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini." Assalamualaikum Sobat Izzah Muslim yang berbahagia. Suatu hari di pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Firaun tersebut kemudian digotong ke Prancis. Bahkan pihak Perancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Firaun dengan pesta yang sangat meriah. Mumi ini pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Perancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Perancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis pada 19 Juli 1920. Bucaille memulai karirnya di bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi. Namanya mulai terkenal ketika ia menulis buku tentang Bible, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan modern. Ketertarikan Bucaille terhadap Islam mulai muncul ketika secara intens dia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama. Ketika datang kesempatan kepada Bucaille untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun, ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri di balik penyebab kematian sang Raja Mesir kuno tersebut. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijajikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal ia dikeluarkan dari laut? Sebelum kita lanjut, bagi sobat yang merasa video ini bermanfaat, maka jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sebagai dukungan kepada channel ini dalam mensiarkan agama Islam. Semoga menjadi amal jariah. Profesor Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Firaun dari laut dan pengawetannya. Laporan akhirnya ini dia terbitkan dengan judul Mumi Firaun, sebuah penelitian medis modern. Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seseorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Bucaille awalnya mengingkari kabar ini dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Menurutnya, pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang di antara mereka berkata bahwa Al-Quran yang diyakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Firaun dan kemudian diselamatkannya mayatnya. Ungkapan itu makin membingungkan Bucaille. Lalu dia mulai berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bahkan mumi tersebut baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam kitab suci agama lain hanya membicarakan tenggelamnya Firaun di tengah lautan saat mengejar Musa dan tidak membicarakan tentang mayat Firaun. Bucaille tidak bisa tidur. Dia meminta untuk didatangkan kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan, air pun kembali seperti semula, menutupi kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Firaun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka.
tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian dia membandingkan dengan Injil. Ternyata Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun, dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Bukail firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bukail. Ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar, dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, "Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini." Sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang dibicarakan Al-Quran. Semua hasil penelitiannya tersebut kemudian ia bukukan dengan judul Bible, Al-Quran, dan Ilmu Pengetahuan Modern. Buku yang dirilis tahun 1976 ini menjadi bestseller internasional dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat muslim di dunia. Karyanya ini menerangkan bahwa Al-Quran sangat konsisten dengan ilmu pengetahuan dan sains, sedangkan Alkitab atau Bible tidak demikian. Bukail dalam bukunya mengkritik Bible yang ia anggap tidak konsisten dan penurunannya diragukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.